Kenaikan tarif impor Amerika Serikat membuat dunia dagang bergetar. Tapi, apa dampaknya buat Indonesia? Amerika Serikat resmi menaikkan tarif impor untuk berbagai produk asal Tiongkok dan negara lainnya, termasuk Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri mereka dari persaingan harga murah. Produk seperti baja, aluminium, tekstil, hingga alas kaki kini dikenai tarif lebih tinggi saat masuk ke pasar Amerika Serikat. Bagi Indonesia, ini jadi pukulan telak, terutama bagi UMKM yang mengekspor produk-produk handmade seperti sepatu dan kerajinan. Perajin lokal tetap bekerja keras memproduksi sepatu dengan detail dan ketelitian tinggi. Namun kini, tarif yang lebih tinggi membuat harga produk mereka jadi kurang kompetitif di pasar ekspor, terutama di Amerika. Bahkan, efek dominonya pun mulai terasa. Nilai tukar rupiah tertekan, IHSG melemah, dan ancaman PHK muncul di sektor ekspor padat karya. Lalu, gimana sikap pemerintah Indonesia saat ini? Menghadapi kondisi ini, pemerintah Indonesia bergerak cepat. Langkah pertama, mengidentifikasi sektor terdampak dan menganalisis potensi kerugiannya. Berbagai kementerian seperti Kemendak, Kemenko Perekonomian, dan Kemenlu melakukan koordinasi intensif. Mereka menimbang berbagai opsi. Yang pertama, membalas tarif, lalu negosiasi diplomatik, selanjutnya diversifikasi pasar ekspor, dan yang terakhir hingga insentif untuk pelaku usaha terdampak. Dan akhirnya Indonesia memilih jalur diplomasi. Presiden Prabowo kala itu menyatakan, Indonesia tidak boleh reaktif, namun juga tidak boleh pasif. Kita harus tetap bergerak, melakukan lobby, dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Delegasi Indonesia pun dikirim ke Washington DC. Sambil membuka jalur negosiasi, pemerintah juga mempercepat perluasan pasar ekspor ke kawasan seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Meskipun awalnya sempat dikritik lamban, strategi ini dinilai sebagai langkah paling aman untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa memperkeruh hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Ancaman dari kebijakan tarif ini memang terlihat sangat nyata. Penurunan ekspor, potensi PHK, bahkan banjir barang dari negara lain ke pasar domestik. Namun juga ada peluang di baliknya seperti relokasi industri dari Cina ke Indonesia dan perluasan ekspor ke negara-negara non-Amerika Serikat yang belum digarap maksimal. Pada intinya, proses pengambilan keputusan pemerintah itu bersifat kompromis, adaptif, dan mengutamakan diplomasi preventif. Kalau kamu jadi pengambil keputusan saat itu, kamu bakal pilih balas tarif seperti Cina, atau tetap negosiasi seperti yang dilakukan Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.